Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin pada Majelis Taklim Shirathul Mustaqim Perumahan Bumi Permata Hijau, Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan tayangan atau kelanjutan dari tayangan ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Teruraikan artinya apa? Selama setiap momentum kehidupan kita jalani, kita terima dengan ikhlas, itu justru ada banyak karunia-karunia Allah yang ada hubungannya dengan yang lain. Karena bagaimanapun juga setiap rangkaian kehidupan itu ada rangkaian. Jadi apa yang terjadi hari ini itu rangkaian yang kemarin, dan apa yang kita lakukan akan berangkai dengan hari esok. Dan itu bisa kita lihat dalam beberapa kejadian. Misalkan ya, hari ini masih berkecamuk perang antara Rusia dengan Ukraina, belum berhenti. Tapi ternyata rangkaian itu ada hikmah yang luar biasa, yang cara Allah menghidupi manusia itu. Jadi dengan perang ini, orang yang membuat senjata bisa makan gak setelah senjatanya laku? Jadi dalam posisi apapun, itu ternyata ada rangkaian-rangkaian yang lain yang ada hubungannya dengan kehidupan orang lain. Dan itu adalah caranya Allah untuk membagi keadilan berupa rezeki itu. Cuma satu hal, bahwa dalam hidup ini jangan sampai ngawoni tiang, ngeleki tiang, keranten gelek iku sing penting boten ngeleki tiang, ngawoni tiang. Pedes lek diawoni. Lek diawoni lho, meripat ni pedes. Pur. Kelipen awu. Ini enggak Jawa Ustaz, disiram api. Maka ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, kata kuncinya fa idza azamta. Ini azamta itu membulatkan tekad, itu setelah ikhtiar loh ya. Bukan sebaliknya, ikhtiar belum, usaha belum, sudah membulatkan tekad. Ya itu namanya bahwa sebuah cita-cita itu tidak bisa dicapai hanya dengan tidur. Sebuah keinginan itu tidak bisa dicapai hanya dengan sekedar angan-angan aja. Berangan-angan itu habis tidur tidak akan kejadian. Ibarat seorang petani ingin menghasilkan padi yang bertonton, maka keinginan itu tidak akan tercapai bila tidak disertai dengan usaha mencangkul, mengolah sawah, menanam, merawat, dan memanen, baru menghasilkan padi. Maka ketika orang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, prosesnya dijalani. Setelah proses dijalani, itu disebut dengan azamta. Azamta, membulatkan tekad. Fatawakkal 'ala Allah. Maka hasilnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah di dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, fahuwa hale utawi Allah iku hasbuh, bakal nyukupi. Fahuwa hasbuh. Jadi dalam hidup ini manusia hanya berikhtiar, main proposes God disposes. Dan bahkan di dalam ayat 2 surah Al-Anfal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Makna ini disertakan kandungan bahwa tatkala orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayatnya, zadathum, maka bertambah mereka imanan.
wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin memantapkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memantapkan berserah diri itu penting dalam rangka apa? Melengkapi ikhtiar kita. Karena manusia hanya sekedar berikhtiar dan berusaha, hasilnya kemudian terserah Allah. Dan di dalam hadis yang cukup panjang ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan umat-umat terdahulu. Sekali lagi, Rasulullah ditampakkan, dilihatkan umat-umat terdahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Saat ditampakkan itu kemudian Rasulullah melihat seorang nabi yang disertai dengan rombongan kecil. Kemudian Rasulullah juga ditampakkan seorang nabi dengan pengikut, tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian Rasulullah ditampakkan dengan rombongan yang lebih besar lagi. Dan kemudian saat ditampakkan rombongan yang lebih besar itu, Rasulullah bergumam dalam hati dengan menyangka bahwa itu adalah umat beliau. Namun setelah itu dikatakan kepada Rasulullah bahwa itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan kemudian disuruh untuk melihat ke ufuk, ke arah yang lain. Maka ketika diminta untuk melihat ke arah yang lain, maka tiba-tiba melihat satu rombongan besar, lantas dikatakan lihatlah ufuk yang lain, dan di sanalah aku melihat satu rombongan yang lebih besar lagi. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, itulah umatmu yang di dalamnya terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000. Padahal umat Rasulullah saat ini yang masih hidup aja di dunia ini itu hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar itu kan hampir 2.000 juta. Belum dengan umat Rasulullah yang wafat dari zaman Rasulullah sampai kekinian. Berarti sudah triliun itu umat Rasulullah. Tapi yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000. Hanya 70.000. Maka untuk menjadikan diri kita masuk dalam rombongan ini, ternyata itu ditanya, apakah mereka yang mereka yang masuk surga tanpa hisab itu mereka yang yang bersama Rasulullah? Ternyata jawabannya tidak. Apakah mereka yang berperang dengan Rasulullah? Ternyata tidak. Tapi mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang betul-betul berserah diri kepada Allah secara mutlak tanpa keraguan lagi. Sekali lagi, mereka yang dijamin, karena bagaimanapun juga satu ketika di dalam satu riwayat ada orang yang masuk surga, ditanya, kenapa kamu masuk surga? Jawabannya, masih di pintu surga, belum masuk itu, masih di pintu surga. Kenapa kamu ada di sini? Saya di sini karena perang sama Rasulullah. Telah diteliti, bohong. Kamu meninggal di perang itu bukan karena membela agama Allah, tapi karena kamu ingin disebut pahlawan di kemudian hari. Tidak jadi masuk surga. Dibunuh diri lah. Tidak jadi, masih dihisab. Kemudian, kenapa kamu di sini? Jawabannya, saya ini ada ahli Quran. Mungkin kalau diteliti lebih jauh, suaranya merdu seperti suara Nabi Dawud, sampai burung-burung pun bisa jatuh mendengar suara Nabi Dawud. Tapi apa jawabannya malaikat? Kamu membaca itu bukan karena Allah, tapi kamu ingin disebut sebagai mukri, orang yang membaca, yang dikagumi dengan bacaannya. Yang ketiga, udah di pintu surga, kamu
Di sini kenapa? Uang saya ini saya belanjakan, habis untuk saya bagi-bagikan ke orang, saya sedekahkan. Ternyata setelah diteliti, karena kamu tidak karena Allah, kamu ingin disebut sebagai dermawan, tidak jadi masuk surga. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah mutlak ini adalah penting di dalam rangka apa? Menggali ridha Allah. Maka apa yang kita lakukan hari ini betul-betul yakin dan tawakal ini kita terapkan di dalam diri kita ini. Dan alhamdulillah buat bunda semua yang lolita ini, kecuali mbak ini, kecuali mbak ini kan lolita semua, lolos 50 tahun. 50 tahun. Jauh lita, jauh dari 50 tahun. Jauh lita. Umur berapa? Ditanya. 46. Kurang Kurang papat. mimpi. Si jauh lita, jauh dari 50 tahun. Yang lolita begini nih, alhamdulillah masih bisa istiqomah untuk apa? Untuk berkhidmat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kemudian ditemui Ukasah bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka." Maka beliau menjawab, engkau termasuk golongan mereka. Jadi 1 dari 70.000 orang itu Ukasha, seorang pemuda. Termasuk yang salah satu dari 70 golongan itu ada sahabat Rasulullah ketika, siapa di antara kalian yang pernah menyakitiku? Maka ada yang ngacung itu. Maka kemudian apa yang kau sakiti? Perut saya. Terus silahkan kamu pukul. Aku tidak mau, karena ketika tongkat panjenengan kena perut saya tidak pakai baju. Ada dibukakan Rasulullah, bajunya begini. Akhirnya apa? Langsung mencium perutnya Rasulullah. Ini juga termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Yang kita nggak ketemu nggak bisa malu. Maka sebetulnya ada ini dari Syaripati beberapa hadis, man hafadha ala sholatul khamsa ma'al jamaah, siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah. Yang pertama adalah la yusibu faqran fid dunya, Allah tidak akan menyentuhkan kesempitan hidup. Allah akan melapangkan seluruh urusannya. Dan itu saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan itu. Dan saya sudah mencari fakta itu. Ketika saya keliling, saya berkesempatan untuk dialog dengan orang-orang. Ternyata betul. Orang yang bisa jaga sholat 5 waktunya dengan jamaah itu betul-betul la yusibu faqran fid dunya. Ketika saya ada di luar kota, luar provinsi, mencari orang-orang begitu, kemudian kita berbincang-bincang. Jawabannya 99% betul, bahwa orang yang genap sholat 5 waktunya dengan jamaah la yusib faqran fitunya. Allah tidak akan menimpakan kesempitan hidup. Yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan mengampuni, akan menghilangkan, akan menggaransi tidak akan mendapatkan siksa kubur. Tidak akan mendapatkan siksa kubur. Cuma yang kedua ini tidak ada yang bisa membuktikan kecuali mati dulu. Setelah mati baru hidup lagi. Kasih tahu. Yang ketiga bisa kita hitung. Yu'ta kita babi yamini. Maka akan mendapatkan catatan amal ibadahnya itu dengan tangan kanan. Besok yaumul hisab itu hanya ada 2 loh ya. Catatan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti amal ibadahnya lebih banyak. Tangan kiri amal maksiatnya lebih banyak. Maka ahli jamaah 5 waktu itu akan mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Bisa dihitung. Diibaratkan ada 2 orang. Sudah pernah kita hitung ya dulu ya. Kita sudah pernah menghitung ya. Ada 2 orang yang satu dari lahir sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tidak pernah jamaah. Yang satu
baru sholat umur 50 setelah lolos 50 tahun. Tapi begitu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, juga tidak pernah meninggalkan jamaah. Taruhlah kedua-duanya dikasih umur 100 tahun. Maka sholat jamaahnya satu orang ini selama sehari dari subuh sampai isya, maka sama dengan sholat sendiri 27 hari. 1 tahun 27 tahun, 10 tahun 270 tahun. Kali 5 kali 50 kali 5 270 kali 5 berapa? 1350. 1350 sementara usianya hanya 100. Dengan orang yang dari lahir sampai meninggal tadi tidak pernah meninggalkan, itu masih susuk. Masih subur berapa? 1250. 1250. Betul? Jika kemudian orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan jamaah, belum lagi jalan man tawaddo'a fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal musholla, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka setiap langkah kakinya, syaratnya wudu dulu di rumah, hatinya wudu dulu di rumah, kemudian keluar ke mushola untuk sholat jamaah. Setiap langkah kakinya diangkat derajatnya, dan setiap langkah kakinya dihapus dosanya. Kalau 5 waktu, belum dari sholatnya tadi, belum jalannya, belum zikirnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau sudah demikian, dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Yamurru ala siratil kalbarqil khatib, akan lewat seperti kilat yang menyambar. Dan yang kelima, yadkhulullahu jannata bila adzab wala hisab, masuk surga tanpa ini, masuk di antara 70.000 orang tadi. Jadi bisa juga ada bonusnya dari umat Rasulullah sampai kini, yang menjaga hatinya. Jaga hati itu susah loh ya. Jaga hati itu susah loh ya. Kadang-kadang melaku pantes enggak ya? Ngukur pantes enggak? Iki berarti misalkan, yuk Mbak, saya pakai gini pantes enggak? Memandang kepantasan menurut ukuran orang lain bukan lillah itu. Makanya memandang pantas itu kadang-kadang memantas-mantaskan itu. Kalau sudah mau besok ini Mbak Yu mau mantu, kira-kira pantasnya pakai baju apa ya? Gopo. Ketemunya seragamnya, besok temanya adalah pink semua. Temanya pink, cinta kasih. Maka sampai bibir-bibirnya dibuat pink semua itu. Tasnya juga pink, sandalnya pink, jilbabnya pink. Artinya apa? Itu namanya memantaskan. Memantaskan. Kalau kemudian, nah inilah godaan yang paling berat itu hati. Jadi celah setan menggoda kita jadi hati ini. Tawakal ini sebetulnya meyakinkan diri, menyerahkan diri untuk supaya apa? Hati ini tidak mudah tergoyahkan dengan apapun. Kalau hati ini sudah tidak mudah tergoyahkan, biarpun anjing menggonggong kasih kafilah tetap berlalu. Biarpun bumi bergoncang, aku pun tetap memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu a'udzu bi'izzatika allati la ilaha illa anta alladzi la yamutul jinna wal insu yamutuna. Ini salah satu dari doa juga. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan kemuliaanmu. A'udzu, aku berlindung bi'izzatika, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Alladzi la yamut, yang tidak pernah mati, sementara
wal jinnu wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia itu akan mati. Berarti ini dikandung maksud bahwa kalau kita sudah tawakal kepada Allah, maka sandarkan sekokoh-kokohnya kepada zat yang tidak pernah mati. Jin dan manusia akan mengalami mati. Dan mati, hidup, mati lagi, hidup dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan yang paling mampu menerapkan itu diceritakan dari Abdullah bin Abbas, Ani bin Abbas, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, pelindung kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong. Dan itu adalah kalimat terakhir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dihukum di bara api oleh Raja Namrud. Saat kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan dan itu bara api itu sudah siap melahap, maka kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik penolong. Maka apa yang terjadi? Allah menjawab lewat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Ya naru kuni bardaw wa salama. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah kalian api, bardan, menjadi dingin, wa salaman, dan selamat. Selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu plung, api itu terasa sejuk seperti di dalam ruangan yang full AC, dingin. Dan di tengah-tengah bara api itu Allah menjadikan rasa dari Nabi Ibrahim itu seakan ada di taman yang sangat indah. Itu berhari-hari loh Bu. Dalam satu riwayat itu kurang lebih sekitar 1 bulan loh di situ. Ya. Di situ kemudian kalau dalam waktu yang begitu lama, tentu akan bukan hanya gosong, juga mungkin mati kelaparan mungkin. Itu riwayatnya hampir sama seperti Nabi Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur itu. Maka Allah mencukupkan makanan, minuman. Malaikat itu, malaikat yang membangkitkan rezeki siapa? Malaikat Mikail. Disiapkan oleh malaikat Mikail, malaikat Mikail itu ngantari makanan dari surga sehingga tidak berkurang sedikit pun, sehingga begitu api sudah habis, Nabi Ibrahim bertambah berseri-seri. Mestinya kan gosong, tapi kulitnya tambah mulus, tambah kinclong gitu, tambah glowing gitu kulitnya Nabi Ibrahim. Tambah glowing. Dan itu juga diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika orang musyrikin Quraisy itu mengumpulkan, ketika orang musyrikin Quraisy itu mengatakan bahwa innan nas qad jama'u lakum fasawfa zadum imana. Ketika diinformasikan bahwa orang musyrikin Quraisy itu telah mengumpulkan bala sekutunya, bala pasukannya untuk menyerang Rasulullah, dan mereka menakut-nakuti Rasulullah dengan kalimat fahsyauhum. Hei, takut toh, wedya sira nang wong-wong musyrikin Quraisy itu. Tapi apa yang terjadi ketika membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik pelindung, maka fazadahum, bertambahlah pada mereka imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hanya itu, ini juga dibuktikan oleh Rasulullah pada hadis berikutnya. Intinya begini, Rasulullah habis pulang dari perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa, kenapa disebut dengan Dzatur Riqa? Dzatur Riqa itu di satu riwayat bahwa pada perang itu Rasulullah itu membawa panji-panji yang robek-robek sehingga dijahit. Riwayat yang lain bahwa
Sahabat-sahabat Rasulullah itu kakinya banyak yang berdarah karena medannya yang begitu berat. Makanya disebut dengan Dzatur Riqa. Arahnya Dzatur Riqa dari Madinah ke arah Najd. Dan pulang dari perang Dzatur Riqa itu, Rasulullah istirahat di satu tempat, di satu pohon berduri, pohon besar berduri, pohon berduri, dan memang hotelnya orang padang pasir itu ya di bawah pohon. Kalau menginap dulu ya menginap di bawah pohon itu, karena di sekitar pohon itu ada air walaupun tidak banyak. Sementara setelah Rasulullah di situ, sahabat yang lain juga menyebar. Lah, Rasulullah kemudian meletakkan pedangnya itu di pohon berduri itu. Setelah itu Rasulullah tidur. Maka kemudian datanglah A'rabi. Siapakah A'rabi itu? Orang Badui. Orang Badui yang kemudian diberi masuk dalam kelompok orang musyrikun Quraisy, ingin orang-orang yang tidak beriman itu ingin mencelakai Rasulullah. Maka kemudian pedangnya Rasulullah itu diambil. Saat pedang Rasulullah diambil, maka kemudian dia seraya menghunuskan pedangnya itu kepada Rasulullah. Sekarang kalau dibahasakan hadis ini, bahasa pojok kampungi, saiki pedang wis nang nggone tanganku. Sopo sing jaga? Sopo sing jaga? Nulungi, nglindungi kena. Sopo sing nglindungi? Siapa yang bisa mencegahku? Siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Tapi kalimatnya di sini sopan sekali. Sopan sekali. Maka jawaban Rasulullah mengucapkan Allah 3 kali. Allah 3 kali, maka bergetarlah sehingga pedang itu jatuh. Setelah pedang jatuh, diambil oleh Rasulullah. Sekarang pedang ada di tanganku. Siapa yang bisa mencegahku untuk membunuhmu? Jawabannya, yang bisa mencegah adalah orang baik yang membawa pedang itu. Orang baik yang membawa pedang itu. Kemudian ditanya, maukah engkau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah? Lah, aku tidak mau. Tapi aku berjanji, aku selamanya tidak akan memusuhimu dan membantu orang-orang yang memusuhimu. Setelah berjanji itu, maka dilepaslah dia. Begitu dilepas, kalimat terakhir, kemudian ini sebutnya adalah la walakinni u'ahiduka alla uqatilaka. Setelah ditanya setelah ditanya tashhadu alla ilaha illallah wa inna rasulullah, bersyahadatlah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Jawabannya la, aku tidak mau. Walakinni, akan tetapi aku u'ahiduka, berjanji kepadamu, alla uqatilaka, bahwa aku tidak akan memerangimu, wala akuna, dan aku pun tidak menjadi orang ma'aqaumin, dengan orang yuqatilunaka, yang memerangimu. Aku selamanya berjanji tidak akan memerangimu, memusuhimu, dan aku tidak akan membantu orang-orang yang memerangimu. Maka fala sabilahu, maka kemudian Rasulullah membiarkan orang Badui tadi meninggalkan tempat itu. Kemudian dia datang kepada teman-temannya, fa'ata ashabahu, kemudian dia datang kepada teman-temannya, faqala, maka orang Badui tadi berkata, ji'tukum min indi khairin nas, aku baru datang dari sisi orang yang terbaik, dialah Rasulullah. Dan inilah ternyata hikmahnya. Di balik itu, akhirnya teman-temannya orang Badui ini penasaran dan tertarik ingin ketemu Rasulullah. Itulah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya segala kebaikan yang kita serta dengan kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan.
Kebaikan yang kita sertai dengan keburukan akan menimbulkan keburukan. Apalagi keburukan yang kita sertai dengan keburukan bertambah buruk. Maka ketika ada orang berbuat buruk, maka berbuat baiklah. Maka kebaikan itu akan tetap ada di dalam diri kita. Sepintas keburukan itu adalah sesuatu yang mencelakakan kita, tapi sesungguhnya hakikatnya tidak. Ketika ada orang mempropaganda, memprovokasi kita, menggunjingkan kita, tetaplah pada dirinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka alhamdulillah mereka mengambil dosa kita. Karena apa? Dosa kita akan diambil oleh orang itu. Sehingga dengan demikian yang terjadi di dalam dirinya adalah tetap tegar dan kokoh di dalam menghadapi apapun yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Ini sebagai pengantar, barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo. Terkait dengan yang tadi ya, dan barisan berjamaah. Demikian perjumpaan kita pada Majelis Taklim Shiratal Mustaqim yang kita bahas pada kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan tali silaturahim kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.